Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan materi tentang biaya modal sebagai tugas mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang dihampu oleh Ibu Dr. Rosyeni Rashid, SEME. Sebelum kita lanjut kepada materi yang pertama, alangkah baiknya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Elsa Kurnia dengan NIM 2005-9008. Yang kedua, Fira Rahmadani dengan NIM 2005-9012, itu saya sendiri. Yang ketiga, Muhammad Kelvin dengan NIM 2005-9012. Dan yang terakhir, yang keempat, Revaldo Pranata dengan NIM 2005-9032. Baik, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Elsa. Kepada Elsa kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biaya modal. Sebelumnya kita harus mengetahui lebih dulu apa itu biaya modal. Nah, biaya modal merupakan biaya yang harus dikeluarkan atau dibayar untuk mendapatkan modal, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk membiayai investasi perusahaan. Nah, selanjutnya itu konsep biaya modal. Dari sisi investor, tinggi rendahnya required rate of return merupakan tingkat keuntungan. Sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan dana merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal sendiri. Biaya modal dapat dihitung berdasarkan biaya masing-masing sumber dana, yang disebut sebagai biaya modal individual. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata atau weighted average source of cost of capital, atau biasa disingkat sebagai WACC, dari seluruh modal yang digunakan. Konsep biaya modal erat kaitannya dengan konsep mengenai tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required of return. Selanjutnya yaitu tujuan biaya modal. Tujuan biaya modal ini ada 3, yaitu yang pertama, perusahaan dapat mengetahui seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mendanai investasi dan mendanai biaya operasional perusahaan. Yang kedua, memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meminimumkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, mempermudah penentu keputusan penting seperti leasing dan modal kerja lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat menghitung biaya modal. Manfaat menghitung biaya modal itu ada 3, yaitu yang pertama untuk anggaran modal, dan yang kedua menentukan modal kerja, karena menentukan modal kerja juga membutuhkan biaya, dan yang ketiga yaitu meminimalisir berbagai biaya. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya jenis-jenis biaya modal. 1. Biaya modal individu atau utang jangka panjang. Utang jangka panjang terdiri dari utang bank, obligasi, dan hutang hipotek. Biaya modal dari penggunaan utang jangka panjang dihitung dengan cara biaya utang sesudah pajak sama dengan biaya utang sebelum pajak (1 kurang tingkat pajak). A. Biaya utang cost of debit sama dengan KD. Tingkat pengembalian untuk kreditor, komponen biaya utang biaya setelah pajak dari utang baru. Rumusnya KD sama dengan KD 1 kurang T, di mana KDT sama dengan biaya modal setelah pajak yang berasal dari utang. T. Tarif pajak marginal perusahaan sama dengan KD biaya modal yang berasal dari utang. Selanjutnya B. Biaya saham preferen. Tingkat pengembalian yang diperlukan investor atas saham preferen perusahaan KPS DPS PN sama dengan dikali 100%, di mana KPS sama dengan biaya modal saham preferen, DPS sama dengan dividen saham preferen, PN harga yang diterima perusahaan setelah dikurangi flotasi, C. Biaya ekuitas saham biasa,
Biaya modal saham biasa merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa untuk investasi. Biaya modal saham biasa dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa baru. Perusahaan dapat membagi laba setelah pajak yang diperoleh sebagai dividen, meliputi 1. Biaya laba ditahan. 2. Biaya ekuitas saham biasa baru. Selanjutnya, biaya laba ditahan. Tingkat pengembalian yang diperlukan oleh pemegang saham perusahaan atas modal ekuitas perusahaan yang diperoleh dari laba ditahan. Biaya laba ditahan dapat diestimasi dengan 3 metode. A. Pendekatan capital asset pricing model. B. Pendekatan hasil obligasi plus premi risiko. C. Pendekatan hasil dividen plus tingkat pertumbuhan. A. Pendekatan CAPM. Menurut CAPM, biaya modal laba ditahan atau tingkat pengembalian yang diperlukan atas saham biasa adalah KS sama dengan KRF plus KM kurang KRF kali B, di mana KS sama dengan tingkat pengembalian yang diperlukan atau biaya modal laba ditahan. KRF sama dengan suku bunga bebas risiko atau suku bunga SBI. KM sama dengan tingkat pengembalian pasar atau tingkat pengembalian rata-rata saham. PI sama dengan koefisien beta saham indeks risiko saham. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Revaldo Pranata. Kepada Revaldo kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang B. Pendekatan hasil obligasi ditambah premi risiko. Untuk mengestimasi biaya ekuitas saham biasa, mereka menambahkan premi risiko mereka sebesar 3-5 poin persentasi terhadap suku bunga utang jangka panjang dalam kurung obligasi. Rumusnya yaitu KS sama dengan hasil obligasi ditambah premi risiko. C. Pendekatan hasil dividen ditambah tingkat pertumbuhan. Disebut juga pendekatan kas yang didiskontokan dalam kurung DCF, discount cash flow. Dikatakan seseorang menambah tingkat pertumbuhan yang diharapkan perusahaan dengan hasil dividen yang diharapkan dengan rumus yaitu KS D1 per PO ditambah G, di mana KS merupakan biaya laba ditahan, D1 merupakan estimasi dividen tahun DAD, PO sama dengan harga saham biasa, dan G merupakan tingkat bunga dividen. Selanjutnya 2. Biaya penerbitan saham biasa baru. Disebut juga ekuitas eksternal dalam kurung KE lebih tinggi dari biaya laba ditahan karena adanya biaya flotasi dalam kurung F. Flotation cost adalah presentasi biaya penerbitan saham biasa baru, di mana rumusnya KE sama dengan D1 per PO dalam kurung 1 dikurang F ditambah G, di mana KE merupakan biaya ekuitas eksternal atau biaya penerbitan saham biasa baru, D1 merupakan estimasi dividen tahun DAD, dan F merupakan flotation cost, G merupakan pertumbuhan dividen, dan PO merupakan harga saham biasa. Baiklah, selanjutnya contoh soal. Saham PT Adnan Jaya saat ini nilainya sebesar Rp8.000 per lembar. Estimasi dividen tahun YAD sama dengan Rp200 per lembar. Dividen diperkirakan akan tumbuh 4% per tahunnya. Flotation cost sebesar 10% dari harga saham. Berapakah biaya ekuitas eksternal perusahaan? Jawab. Rumusnya yaitu KE sama dengan D1 per PO dalam kurung 1 dikurang F ditambah G sama dengan 200 per 1800 dalam kurung 0,9 ditambah 0,04 sama dengan 16,35%. Jadi biaya ekuitas eksternal perusahaan sebesar 16,35%. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu yang kedua, biaya modal secara keseluruhan. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan atau bisa disebut dengan WACC, yaitu
weighted average cost of capital. Yang A, biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Perusahaan memiliki struktur modal optimal, yaitu bauran hutang, saham preferred, dan ekuitas saham biasa yang meminimalkan WACC serta menyebabkan harga saham menjadi maksimal. Proporsi target hutang, saham preferred, dan ekuitas saham biasa bersama dengan komponen biaya modalnya digunakan untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. WACC adalah rata-rata tertimbang komponen biaya hutang, saham preferred, dan ekuitas saham biasa. Untuk menghitung WACC, kita bisa menggunakan rumus yaitu WACC sama dengan WD dikali dengan KD dalam kurung 1 dikurang T tutup kurung ditambah dengan WPS dikali KPS ditambah WCE dikali dengan KS. Di mana WD adalah bobot yakni proporsi hutang dalam target struktur modal perusahaan. WPS adalah bobot yakni proporsi saham preferred dalam target struktur modal perusahaan. WCE adalah bobot yakni proporsi ekuitas saham biasa dalam target struktur modal perusahaan. Dan KD adalah biaya hutang, KPS biaya saham preferred, KS yaitu biaya ekuitas saham biasa, dan T adalah tarif pajak perusahaan. Baik, langsung saja kita masuk kepada contohnya. Di sini sudah ada contohnya yaitu dari PT Agung Jaya. Target struktur modal PT Agung Jaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hutang jangka panjangnya adalah 350 juta atau 48,28%. Kemudian saham preferennya itu 260 juta yaitu 35,86%. Ekuitas saham biasanya adalah 115 juta atau 15,8%. Maka jumlahnya adalah 725 juta. Biaya hutang sebelum pajak adalah 17%. Biaya saham preferennya adalah 10,8%, serta biaya ekuitas saham biasa adalah 18,75%. Dan tarif pajak perusahaan adalah 40%. Maka dari data di atas, hitunglah WACC perusahaan. Langsung saja kita jawab. WACC sama dengan WD dikali KD dalam kurung 1 dikurang T tutup kurung ditambah WPS dikali KPS ditambah WCE dikali dengan KS. WD-nya sendiri adalah hutang jangka panjangnya adalah 48,28% ya. Kemudian kita kalikan dengan KD yaitu biaya hutang sebelum pajaknya itu 17%. Dalam kurung 1 dikurang 0,4. T-nya itu tarif pajaknya itu 40%, maka menjadi 0,4. Jadi 1 dikurang 0,4 tutup kurung. Ditambah dengan WPS yaitu saham preferennya adalah 35,8%, kita kali dengan KPS yaitu 10,85%, yaitu saham preferred. Kemudian kita tambahkan dengan WCE yaitu ekuitas saham biasa 15,8% ditambah 15,86% dikali dengan ekuitas saham biasa yaitu KS 18,75%. Maka kita jumlahkan dulu yang WD dikali KD ditambah dalam kurung 1 dikurang T, maka hasilnya adalah 0,0492. Kita tambahkan dengan 35,86% dikali 10,85%, hasilnya adalah 0,0389. Kemudian kita tambahkan dengan 15,86% dikali dengan 18,75%, maka hasilnya adalah 0,0297.
Maka kita jumlahkanlah seluruhnya, maka didapat hasil 11,78%. Jadi WACC perusahaan adalah 11,78%. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Faktor yang mempengaruhi biaya modal itu ada dua. Yang pertama, faktor tidak dapat dikendalikan dan faktor yang dapat dikendalikan. Faktor yang tidak dapat dikendalikan terbagi menjadi dua, yaitu tingkat suku bunga dan yang kedua tarif pajak. Yang kedua, faktor yang dapat dikendalikan yaitu kebijakan struktur modal. Yang kedua, struktur modal optimal dapat mempengaruhi WACC. Kebijakan dividen laba ditahan merupakan laba yang belum dibayarkan sebagai dividen. Semakin tinggi rasio pembayaran dividen, semakin rendah jumlah laba yang ditahan. Kebijakan investasi. Jika ada investasi baru, maka biaya modal akan berubah sesuai risiko bisnis baru tersebut. Baiklah, dari presentasi tadi dapat kita simpulkan bahwa biaya modal adalah biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferred, saham biasa maupun laba yang ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata ketimbang atau WACC dari seluruh modal yang digunakan. Konsep biaya modal sangat erat kaitannya dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan rate of return. Biaya modal dapat dihitung berdasarkan biaya masing-masing. Sumber dana disebut dengan biaya modal individual. Dari sisi investor, tinggi rendahnya rate of return merupakan tingkat keuntungan. Sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan dana merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal sendiri. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian kami. Untuk itu, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan dan kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Baiklah, kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.